Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, pelajar Indonesia serentak bergerak mencegah COVID-19. Oke, Baso Aprewan Suhendra. Betul ya? Betul. Ya, apa kabar? Baik. Baik. Ini apa kabar juga ya? Baik. Oke, baik. Jadi kita mending buka masker aja ya biar suaranya kentara. Boleh. Aman kok ya. Sama-sama sehat. Oke, Baso. Saya panggilnya ini Kak Baso atau siapa ya? Nama panggilan? Iya, nama panggilannya. Kalau nama panggilan yang terkenal di kalangan mahasiswa sih ya Kak Baper. Oh, Baper. Iya, Itu kok bisa jadi Baper dari Baso Aprewan Suhendra gitu? Ada sih kisahnya. Mau tahu? Nah, iya maulah. Ceritanya kan gini, kan waktu SMA dulu saya ada dua mahasiswa beberapa yang namanya Baso. Jadi otomatis kalau bilang orang memanggil Baso, otomatis yang ketiga itu balik. Jadi ini kami berinisiatif bilang singkat saja nama Ata. Jadi kan dulu ada namanya temanku Baso Rotulangi, disingkat Barat, jadi saya ambil Baper. Ya masuk akal juga. Oh iya. Baper. Jadi selain dari memang singkatan namanya, ya memang karena ada kisah di balik itu. Begitu. Oke, Kak Baper ya. Mudah-mudahan saya yang wawancaranya enggak baper. Oke, ini bawa siapa nih ke sini? Perkenalkan ini sekretaris saya. Oh, sekretarisnya. Kalau boleh tahu ini siapa ya namanya? Bese Inka Febriana. Bese Inka, panggilannya? Feby. Oh, bukan baper juga. Oke, ini sekretaris pribadi atau apa ya? Sekretaris panitia. Oh, panitia. Ya. Kalau Kak Baper sendiri jabatannya sebagai apa? Jabatan saya di panitia ini ya sebagai ketua. Oh, ketua panitianya. Iya, ketua panitia dari pemilihan Duta COVID ini. Iya. Oke. Sebagai ketua dan sekretaris, kira-kira apa aja kesibukannya belakangan ini? Kalau untuk kesibukan ya urus yang persiapan pemilihan ini, yang kegiatan ini, begitu. Oh ya, tentang masih seputaran kegiatan ini ya, Iya, fokus ke sini dulu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana tentang pemilihan Duta COVID ini. Mungkin beberapa dari pemirsa dan peserta-peserta mungkin yang terlibat di sana ingin tahu tentang lomba ini lebih dalam. Saya boleh atau kami yang boleh? Iya. Untuk lomba itu Duta COVID sebagai sarana untuk mensosialisasikan pencegahan COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Dan ada tambahan, kan di berita-berita maupun seperti Instagram, Twitter, di televisi kan berita utamanya yaitu COVID. Jadi ya kami dari mahasiswa berinisiatif mengadakan lomba yang berkaitan dengan COVID begitu. Makanya kami ingin termotivasi menjadikan pemilihan Duta COVID ini sebagai ajang lomba di kalangan pelajar. Jadi melihat dari kondisi terkini ya seperti itu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mekanisme dari perlombaan ini, bagaimana sih? Apakah secara offline atau online? Kan mengingat juga sekarang memang masih dalam kondisi pandemi. Ya, untuk mekanisme lombanya kan melihat dari kondisi yang sekarang ya masih terhalang oleh aktivitas. Iya. Lomba ini kami laksanakan secara virtual. Jadi nanti karya dari peserta lomba ini semacam karya kayak desain grafis, poster atau video lomba. Gitu. Oh, jadi selain daripada promosi COVID-nya ini juga mengasah kreativitas peserta ya? Nah, itu. Oke, bagus sekali lombanya. Oh iya, ini kan sebagai pelaksana, kira-kira sasarannya itu kepada siapa-siapa saja? Yang pertama itu yang gelombang pertama, target kami itu siswa. Oh, siswa. Ya, siswa SMA. Oke. Oh, jadi ini ada dua tapi per gelombang juga maksudnya begitu? Enggak, maksudnya kan begini. Iya. Pertamanya kan kami targetkan siswa yang sekitar sini, siswa SMA. Nah, ternyata lomba ini ternyata banyak peminat. Maka dari itu kami buka gelombang kedua kepada kampus-kampus lain kayak yang ada di Parepare begitu. Oh, jadi ini meluas ya jangkauannya. Jadi sudah dari mana saja pendaftarnya? Untuk pendaftaran, alhamdulillah sudah ada beberapa dari Kabupaten Sopeng, Kabupaten Bone, Kota Parepare, dan alhamdulillah ada
peminat dari Makassar, mahasiswa Wah. yang di Makassar. Ya, jadi dari kampus-kampus di luar itu juga memang antusias untuk mengikuti Iya. lomba ini. Baru kan di antara peserta ini kan kami punya peserta kayak spesial begitu. Oh, ada. ada. Oh iya. Kan kami tidak menyangka awalnya kan kami tujukan kepada siswa yang di sekitar sini saja. Ternyata ada peminat dari kampus-kampus besar kayak Unhas. Oh, jadi universitas negeri pun bahkan tertarik dengan Ya, perlombaan itu ini. begitu. Karena memang dampaknya bagus sekali ya. Bang. Mungkin bisa dijelaskan apa saja kesulitan yang dihadapi selama mulai dari perencanaan, mungkin pada saat pembuatan administrasinya, mungkin sebagai sekretaris dia banyak kesulitan di sana. Bagaimana Iya, iya. kesulitan yang dihadapi? Adapun kesulitan yaitu pertama saat pembuatan proposal. Nah, Saat pembuatan proposal yang secara Kan kayak terkendala waktu begitu karena karena ada juga kebanyakan. bertepatan dengan waktu kuliah. iya, sulit juga ya membagi waktu dengan itu. Tapi alhamdulillah berjalan lancar ya sampai sekarang. alhamdulillah. Berarti ketua panitianya betul-betul kerja ekstra ya. Kalau dari ketua panitia sendiri, apa yang dialami yang agak sulit gitu selama proses ini? Kalau untuk prosesnya kan kami juga sebagai panitia, kami juga manusia biasa. Iya. Nah di sini kayak ada kesibukan lah di luar kuliahan, kayak ada perencanaan persiapan lomba begitu. Kalau misalkan kami disiapkan untuk melakukan rapat kayak begitu, tentu ada beberapa hambatan sehingga kadang persiapan kami tertunda-tunda begitu. Oh ya, apalagi sekarang kan kalau mau ngumpulin orang ya susah. Mau online itu pun harus lihat-lihat waktu juga. Biarpun online kan pasti beda lah online dengan offline. Iya, antusias pesertanya nih. begitu. Oh iya. Karena ndak mungkin juga peserta kurang paham kalau panitia juga kurang paham. Iya, ini ada satu keuntungan di mana masih diadakannya pembelajaran secara online, jadi ada waktu lebih untuk promosi dan pengerjaan lombanya ya. Jadi ini kan sudah mendekati juga ya untuk tatap muka. Nah, jadi ini peran dari duta ini memang betul-betul diperlukan ya supaya orang-orang bisa tatap muka secara full. Nah, yang ingin saya ketahui apa saja luaran atau hasil yang akan dicapai dari kegiatan ini nantinya? Bangsa itu tergantung dari generasi mudanya. Nah, sementara sekarang paling utama kan masalah yang dihadapi itu yang COVID. Jadi kalau misalkan antusias kami, misalkan untuk mencegah atau mengurangi adanya wabah COVID ini, tentu berawal dari pelajar dulu. Kayak kita lah sebagai pelajar, kita sebagai teladan lah kepada masyarakat, ibaratnya pahlawan di era COVID ini gitu. Oh, jadi dia pahlawan, dia yang pionir ya. Apalagi kan di Universitas Puang Terima Galatung ini sudah diadakan vaksinasi ya, yang juga antusiasme dari para penerima vaksinnya juga luar biasa ya. Nah, berbicara masalah vaksin, kan ada program Bapak Presidennya, ya, Bapak Presiden yang kebut vaksinasi. Nah, dari kan sebelum kami adakan lomba ini kan ada berbincang-bincang dulu sesama kepada Pak Rektor. Oh, saya kira berbincang langsung dengan Bapak Presiden. Berbincang langsung dulu ke Rektor begitu. Iya. Ya, jadi kami berinisiatif lah sebagai bentuk kami mendukung program Bapak Presiden. Jadi kami adakan juga ini. Jadi sebagai bentuk dukungan ya begitu. Itu yang melatar belakangi juga salah satunya untuk lomba ini, kebut vaksin ya. Terakhir nih saya mau, bagaimana sih harapan dari panitia untuk para peserta? Mungkin bisa diberitahukan secara langsung, mereka akan menonton di rumah saja. Saya dulu atau sekretaris? Silakan. Asal jangan berebut ya. Oh ya. Harapan kami seperti saya sampaikan tadi, kita sebagai pelajar harus memberikan contoh kepada masyarakat. Nah, supaya COVID ini semakin mereda di lingkungan, tentulah kita sebagai pelajar sebagai contoh kepada masyarakat
dalam mencegah COVID-19 atau mengurangi. Barangkali ada yang tambahkan? Ada satu hal yang menarik sih sebenarnya kalau lomba ini nih yang orang kadang mau tanyakan tapi agak malu juga hadiahnya. Mungkin bisa dibahas dulu ya sebelum podcast ini kita tutup. Untuk masalah hadiah tentulah karya mereka kan diberi aspek diapresiasi ya. Tentulah ada kayak uang pembinaan. Pembinaannya, sertifikat ada? Tentu. Oh, ada. Semua peserta yang memberanikan diri mendaftar, tentu ada sertifikat. Ya, karena itu yang sangat diperlukan juga ya bagi mahasiswa. Nah, untuk kejelasan lombanya terkait kriteria video, batas waktunya, silakan mungkin disampaikan. Yang pertama kan berdurasi 5-10 menit. Dalam video ini berisikan tentang sosialisasi, baik itu di lingkungan sendiri, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah maupun dalam bepergian. Oke, batasnya itu sampai kapan? Batas video, pendaftaran kan sudah lewat ya. Batas videonya? Untuk batas videonya, rencana untuk peserta kita beri waktu untuk bikin karya itu sekitar 10 hari. Nah, setelah 10 hari ini, 20 hari ke depan nanti akan disiarkan di YouTube Prima Edutainment. Langsung di Prima Edutainment sendiri yang menyiarkan video-video mereka. Oke. Mungkin kalau yang masih belum paham juga setelah nonton podcast ini, mungkin bisa cek langsung brosurnya, pamfletnya di mana? Di situ juga ada semacam video iklan kami dari mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan sendiri. Terima kasih mungkin waktunya ini sudah menjelaskan beberapa tentang program lomba Duta COVID ini. Terima kasih sudah menyempatkan. Dan kepada pemirsa sekalian, tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa subscribe channel YouTube Prima Edutainment. Terima kasih.